Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Al-hadi ila ihsanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di taman di antara taman-taman syurga. Satu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, apabila engkau melewati taman syurga, maka singgahlah. Lantas para sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, apakah taman syurga itu ya Rasulullah? Nabi bersabda, hilaqudz dzikr, halaqah zikir, atau majalisul ilm, majelis ilmu. Maka hadirnya kita di majelis ini, jamaah yang dimuliakan Allah, bagian daripada upaya atau langkah kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita beberapa menit ke depan menjadi asbab Allah mudahkan jalan kita menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang mulia ini kita akan bersama membahas tema bahagia yang sebenarnya. Bahagia yang sebenarnya. Seperti apakah bahagia yang sebenarnya? Kalau barometer kebahagiaan adalah harta, banyaknya harta, maka tentu Qarun adalah manusia yang paling berbahagia di dunia ini. Maka kita sampai sekarang ketika ada harta yang terpendam lama dikenal dengan harta karun. Ya. Jadi itu asal muasalnya. Karena Qarun orang yang begitu berbangga dengan hartanya sehingga dia ditanam, ya, dia dikubur bersama harta-hartanya sehingga dikenal dengan harta karun. Kalau barometer kebahagiaan adalah jabatan, maka Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Fir'aun adalah orang yang paling bahagia. Tentu itu semua tidak, jamaah yang dimuliakan Allah. Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah berkata, masuknya unta ke lubang jarum jauh lebih mudah daripada masuknya orang kaya ke dalam surga. Masuknya unta ke lubang jarum jauh lebih mudah daripada masuknya orang kaya ke dalam surga. Apa maksudnya, jamaah yang dimuliakan Allah? Karena semakin banyak orang menumpuk hartanya, enggan dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin banyak pertanyaan. Dari mana hartanya dan untuk apa digunakan hartanya? Jamaah yang berbahagia, maka di dalam Al-Quran Allah telah memberikan jawaban. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang
dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah pemenang. Dialah orang sukses. Dialah orang yang berbahagia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka penting untuk kita mengetahui jamaah apa tahapan ya agar terbebas dari api neraka, masuk ke dalam surga. Karena semua kebahagiaan tidak ada artinya ketika ending perjalanan hidupnya tidak terbebas dari neraka, tidak masuk dalam surga. Ya. Maka inilah yang harus kita pahami. Ya. Dan tentu sangat banyak jalan-jalan terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Ya. Dengan kita bertauhid, ya, dengan menjaga sholat 5 waktu, dengan amalan apapun, selama itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, otomatis dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir, ya. Di dalam surat Fatir ayat 100 berapa itu? Innallaha alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sebentar saya buka surat Fatir. Kalau tidak salah di ayat 29 kalau tidak salah jamaah ya, atau 129. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran alladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak diam-diam ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka inilah golongan yang akan mendapatkan balasan tak terhingga. Apa balasannya? Ya tentu di dunia dia akan mendapatkan kemudahan ya dari semua urusannya. Kebaikan dunia akhirat dia dapatkan ya dengan asbab dia berbuat kebaikan ya. Di dalam ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 golongan Allah sebutkan orang-orang yang mendapatkan balasan yang tak terhingga. Yang pertama, alladzina yatluna kitaballah. Ya. Orang-orang yang membaca kitabullah Al-Quran. Jamaah, Al-Quran adalah pedoman hidup. Satu-satunya mukjizat yang Allah pertahankan sampai detik ini, bahkan sampai hari kiamat, mukjizat yang dipertahankan bahkan bisa kita rasakan sekarang adalah mukjizat Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah menjadi kewajiban untuk kita mendawamkan, merutinkan hari-hari yang kita lalui dengan Al-Quran. Tak terasa jamaah sebentar lagi ya, kurang lebih 70-an hari lagi ya, Ramadan 1446 akan tiba. Nah maka ini penting ya, kita harus mengevaluasi diri kita jamaah. Sudah mendekati bulan Ramadan, kira-kira sudah berapa lembar dari ayat Al-Quran yang membasahi lisan kita?
Ada tidak di dalam hati kita ini memiliki tekad sebelum datangnya Ramadan minimal 1 kali hatam? Ya. Jangan-jangan kita hanya meluangkan waktu membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Padahal Nabi kita telah menegaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an bi ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran datang pada hari kiamat memberikan syafaat, menjadi penyelamat bagi pembacanya. Bayangkan jamaah, Al-Quran yang kita baca di dunia ini, ternyata kelak di akhirat dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Quran yang kita baca, ya, akan berdiri di hadapan Allah, kemudian berkata, ya Allah, fulan ketika di dunia rela membasahi wajahnya, membasahi anggota tubuhnya dengan air wudhu dalam rangka tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya Allah, fulan bangun di sepertiga malam melawan ngantuknya ya Allah, hanya untuk membasahi lisannya dengan tilawatul Quran. Ya Allah, fulan di bulan Ramadan ya Allah, ya, dalam kondisi haus, lapar, rela membasahi lisannya ya Allah, ya, untuk membaca Al-Quran. Al-Quran berkata kepada Allah, ya Allah, olehnya ya Allah, aku meminta kepadamu haramkan jasadnya dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Ini tentu ketika diluangkan, ya, waktunya membaca Al-Quran. Maka ya, penting jamaah yang dimuliakan Allah, harus memiliki tekad, ya. Setiap hari harus baca Quran. Ya. Panjenengan nggak bisa baca 1 hari 1 juz 1 lembar jamaah. Ya. 1 lembar. Ya. Dari 24 jam masa 1 lembar nggak bisa jamaah. Ya. Masih berat 1 halaman jamaah. Ya. 1 halaman. Kira-kira panjenengan baca 1 halaman itu sampai 1 jam buatan jamaah. Ya. Enggak ya? Nah, maka harus diluangkan. Masih berat juga jamaah, ya, masih berat 1 halaman, 1 ayat jamaah, ya, 1 ayat, ya, nggak apa-apa sedikit, yang penting istiqomah. Hari ini panjenengan baca Alif Lam Mim, sudah jamaah, ya. Besok lagi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sudah, nggak apa-apa, 1 hari 1 ayat. Sedikit tapi istiqomah, ini amalan terbaik kata Nabi. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan terbaik adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Ya. Sama halnya tidak bisa sholat duha banyak, ya, 8 rakaat. Gak apa-apa setiap hari 2 rakaat. Ya. Tidak bisa bersedekah setiap hari, paling enggak sepekan sekali, ya. Tidak bisa dalam nominal yang banyak, ya sudah sedikit, ya. Segala sesuatu, ya, termasuk berzikir, beristighfar, tidak bisa 1000 kali, 100 kali, ya paling enggak setiap harinya ada 3 kali kita beristighfar. Paling minim sekali ketika selesai sholat, ya, pasti kita beristighfar, ya. Jangan dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amalan pertama yang akan menjadi penghalang seorang hamba dari api neraka, wasilah kelak dia dimasukkan ke dalam syurga. Bahkan jamaah, ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata ini menjadi kunci bagi seorang hamba sebelum masuk ke dalam syurga. Yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada para sahabat Quran, sahibul Quran, para pemilik Al-Quran, ya. Lebih spesifik sebenarnya ini untuk para penghafal Quran, ya. Kalau dikatakan kepada para sahibul Quran, Iqra, baca Al-Quran, jamaah. Kita sebelum masuk ke dalam syurga Allah suruh baca Quran jamaah. Iqra, baca Quran, ya. Baca Quran. Bayangkan jamaah, ya. Sebelum masuk surga disuruh baca Quran. Dan tentu ketika kita masuk surga nanti, ya, semoga Allah mudahkan, ya, kita membaca Qurannya itu tidak pakai mushaf Al-Quran jamaah,
ya, apalagi pakai HP ya. Nah, tidak bawa mushaf, tetapi kelak pakai hafalan. Ya. Allah akan berkata kepada kita, Iqra, baca Quran wahai hambaku, wartaqi, dan naiklah. Jadi setiap satu ayat yang kita baca naik satu tingkatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, naik satu tingkatan. Ar-Rahmanir Rahim, naik satu tingkatan. Maliki Yaumiddin, naik satu tingkatan. Terus bertambah. Ya. Dari sinilah para ulama mentafsirkan bahwa jumlah tingkatan surga itu sejumlah ayat di dalam Al-Quran. Ya. Berapa jumlah ayat di dalam Al-Quran, jamaah? Ya. Ada 6.000 lebih. Ya. Berarti tingkatan surga itu 6.000 lebih tingkatan, jamaah. Ya. Luar biasa. Dan setiap satu tingkatan surga, arduhas samawati wal ardh, luasnya seluas 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya. Luas sekali surga, jemaah. Nah, ketika kita mau masuk ke dalam surga, Allah perintahkan kita baca Quran, dan setiap satu ayat yang kita baca kita naik satu tingkatan. Warattil, tapi Allah menegaskan warattil kama kunta turattilu fid dunya. Tapi syaratnya kamu bacanya harus tartil, bacanya harus baik dan benar. Sebagaimana dulu ketika di dunia kamu bacanya dengan tartil, dengan tajwid. Ya. Nah, ini menjadi penekanan ya untuk kita harus berusaha belajar Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Paling tidak jamaah minimal Al-Fatihah, jamaah. Ya. Al-Fatihah, Imam Syafi'i rahimahullah taala di dalam mazhabnya satu ayat saja salah, bukan satu ayat, satu huruf, jemaah. Satu huruf salah dari suratul Fatihah batal salatnya, jemaah. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, tentu di sini ada pembahasan lebih mendalam ya. Kalau begitu ada yang berkata, kalau begitu salat saya batal selama bertahun-tahun kemarin, ya. Nah, ini ada pembahasan tentunya. Nah, Allah perintahkan baca Al-Quran, naik ke tingkatan-tingkatan ayat yang dia baca, dengan syarat bacanya dengan tartil, dengan tajwid, ya, dengan baik dan benar. Kenapa? Fa inna manzilak, karena kelak kedudukanmu di dalam surga, inda akhir ayatin taqra'u biha, ya. Karena kedudukanmu kelak di dalam surga itu sesuai akhir ayat yang kau baca. Jadi kalau misalkan kita hafalnya jamaah selain Al-Fatihah sama juz 30, berarti disitulah tingkatan surganya, ya. Nah, dihitunglah itu jamaah, itu surat Al-Fatihah ada berapa ayat, ditambah juz 30 misalnya, ya, juz 30 ada berapa ayat, hitung jamaah, ya. Tapi jangan juga sudah berbangga jamaah, ya. Ketika misalkan Al-Fatihah sama juz 30 setelah dihitung-hitung ini sudah 100 lebih ayatnya, ya 200. Jangan kita mengatakan, oh alhamdulillah, berarti tingkatan surgaku sudah di lantai 200-an, ya. Kalau begitu sudah cukuplah sampai sini ya. Sudah tinggi nih, ya. Ya kalau bacaannya sudah baik dan benar jemaah, dan juga hafalannya lancar, ya. Jangan sampai jemaah, ya, dari hafalan juz 30 ternyata yang lancar hanya trikul, ya, 3 kul. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ya. Jadi penting untuk kita mengetahui. Maka orang-orang yang berhasil menghafalkan Al-Qur'an 30 juz, dia berada di puncak tertinggi di dalam surga. Surga Firdausil A'la, ya. Karena dia telah berhasil menghatamkan 30 juz sehingga makomnya, tempatnya di dalam surga berada di Firdausil A'la, ya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ya, Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah dan hamba istimewanya. Kenapa kok bisa, ya,
Ahlul Quran itu menjadi keluarga Allah dan hamba istimewanya karena dia berhasil menghafalkan kalamullah 30 juz. Ya. Dia berada di tingkatan tertinggi di dalam surga. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala sebagai atapnya. Ya. Berarti orang yang berada di surga Firdaus jamaah, dia berada di tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjadi keluarga Allah. Ya. Bahkan di sini sangat tegas yang dikatakan ahlul Quran keluarganya Allah Subhanahu wa taala ada ahlul Quran, adalah para penghafal Quran. Ya. Tidak Allah katakan, tidak Nabi katakan keluarga Allah itu orang-orang yang pandai bersedekah, ya, yang dermawan, yang rajin bersedekah, yang rajin menunaikan salat duha, tidak. Tetapi Allah katakan ahlul Quran. Ya. Maka mulia sekali jamaah yang dimuliakan Allah ketika kita bisa menjadi ahlul Quran. Ya. Tentu bagi bapak-bapak ya yang sudah usia uzur ya, yang mungkin masih merasa kayaknya sudah tidak ada harapan Ustaz ya, saya mau menghafal Quran di usia seperti ini ya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah kisah ya. Sebuah kisah nyata, semoga ini menjadi penyemangat ya. Walaupun kita sudah usia uzur, usia 60, 70 misalnya ya, tetapi tidak ada salahnya jamaah berupaya mencoba ayat demi ayat dihafal jamaah ya. Tidak ada salahnya. Nah, ada sebuah kisah nyata jamaah di Arab Saudi. Seorang kakek usia 80 tahun jemaah. Usia 80 tahun, Masya Allah. Kakek ini mendatangi Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Setibanya di Masjid Nabawi Madinah, kakek ini mendatangi halakoh Quran. Ya, jadi di Masjid Nabawi itu banyak halakoh Quran jemaah. Halakoh itu kelompok-kelompok ya, kelompok baca Quran. Ada kalau kami berangkat umrah itu melihat ada halakoh tahfidz, halakoh setor hafalan, ada halakoh murojaah hafalan ya, murojaah aja, ada halakoh yang menambah hafalan, ada halakoh perbaikan baca Quran ya, tahsin, ada macam-macam halakohnya ya. Nah, kakek ini yang usia 80 tahun ini mendatangi salah satu halakoh Quran. Kemudian di halakoh itu dia menyampaikan kepada kiainya, kalau di sana bahasanya syekhnya. Nah, kakek ini menyampaikan ke syekh tersebut, wahai syekh, usiaku sekarang 80 tahun. Aku ingin menghabiskan usiaku, menghabiskan sisa waktu hidupku bersama Al-Quran. Di usia 80 tahun ini aku ingin mulai menghafal Quran. Ya. Lalu kemudian kakek ini bertanya kepada syekh tersebut, wahai syekh, apakah engkau berkenan menyimak hafalan Quranku? Ya. Dengan santai syekh ini menjawab jamaah, kakek ini sudah uzur usianya. Ya. Tidak usah capek-capek lagi baca Quran, menghafal Quran. Cukup baca Quran aja kakek. Ya, sudah. Ini usia 80 tahun ini kan usia-usia yang sudah detik-detik ya. Detik-detik dekat ke pintu surga ya. Pokoknya orang kalau sudah usia 60 itu usia-usia persiapan jemaah ya. Banyak-banyak beristighfar. Nah, kakek ini di usia 80 tahun menyampaikan keinginan tersebut. Syekhnya mengatakan, kakek nggak perlu sibuk-sibuk menghafal Quran, ya cukup baca Quran saja, ya. Setelah mendengar jawaban dari syekh ini jamaah, memerah wajah kakek ini jamaah, ya. Kemudian berkata kepada syekh tersebut, wahai syekh, aku ingin mulai menghafal Quran. Aku ingin menghabiskan waktu umurku, usiaku bersama Al-Quran. Tapi engkau menghalangiku. Demi Allah, wahai syekh, aku akan tuntut engkau di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah kakek ini jamaah. Mendengar jawaban dari kakek tersebut, terkejut syekh tersebut ini. Ya. Gemetar badannya jamaah. Akhirnya berdirilah dari tempat duduknya, mengejar kakek tersebut. Kemudian ditangkaplah tangan kakek ini. Disampaikan kepada kakek tersebut, wahai kakek, demi Allah, mulai detik ini aku wakafkan
waktuku untuk menyimak hafalan Quran. Walhamdulillah, singkat cerita, mulailah kakek ini jamaah menghafal Quran. Dengan susah payah. Bayangkan usia 80 tahun jamaah baru mulai menghafal Quran. Ya. Kita usia 20-30 menghafal saja, Masya Allah. Luar biasa perjuangannya. Ya. Nah, kakek ini mulai menghafal Quran. Walhamdulillah, di usia 86 tahun jamaah, Allah takdirkan kakek ini selesai hafal Quran 30 juz. Allahu Akbar. Di akhir hafalan Qurannya, diadakanlah hataman Quran jamaah. Kemudian kakek ini membaca ayat-ayat hataman dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Kemudian masuk lagi surat Al-Fatihah. Kemudian masuk lagi surat Al-Baqarah, 5 ayat pertama. Sampai di ayat kelima surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Selesai dia membaca ayat kelima jamaah, sujud syukurlah kakek ini. Apa yang terjadi jamaah? Ketika sujud syukur itu, Syekh ini mengatakan, sungguh apa yang diinginkan kakek ini, menghabiskan waktunya bersama Al-Quran, menghabiskan usianya bersama Al-Quran, ketika sujud syukur, ternyata ini merupakan sujud terakhir dalam hidupnya. Ketika sujud syukur, Allah wafatkan dia di dalam sujudnya. Allah wafatkan dia bersama Al-Quran. Ya. Allahu Akbar. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa tidak ada kata tidak bisa, ya. Yang ada adalah mencoba dan mencoba, ya. Mulai menghafal, ya. Kalaupun kita tidak bisa, maka ada harapan keturunan-keturunan kita jemaah. Anak-anak kita atau cucu-cucu panjenengan jemaah, ya. Arahkan. Ya, alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah, dan kami mohon doa, ya. Ini santri-santri kami ada 10 orang, ya. Kami buka rumah Quran di Baturan, Colomadu, ya. Ini santri-santri yang kami didik, ya. Kami baru 3 bulan membuka rumah Quran. Kegiatan mereka setiap hari menghafal Quran, ya. Ini anak-anak yang merantau meninggalkan kampung halamannya, ada dari Sulawesi, dari Papua, dari Kalimantan, ya. Ini orang-orang luar Jawa semua jamaah, ya. Orang-orang yang latar belakang ekonomi orang tuanya kurang, ya. Sehingga kami pun bismillah memulai membuka rumah Quran full beasiswa jamaah, ya. Allah yang mensupport, ya, melalui tangan-tangan orang baik di sekitar, ya. Alhamdulillah, ya, mereka sejak bulan Agustus mulai menghafal Quran. Alhamdulillah sudah bervariasi hafalannya, ya. Ada yang 3 juz, ada yang 5 juz. Dan target terdekat kami adalah menyiapkan imam-imam tarawih di bulan Ramadan, ya. Nah, ini sudah cukup banyak, ini masjid-masjid yang minta ke kami, Ustadz tolong minta santrinya untuk imam tarawih di sini, di sana, di sini, Masya Allah, ya. Alhamdulillah, ini kita terus persiapkan jamaah. Barangkali masjid ini, ya, butuh juga imam tarawih, insya Allah, ya. Kita bisa kirimkan, ya, imam, ya. Nah, ini kami terus persiapan, ya. Keseharian mereka menghafal Quran, ya. Alhamdulillah, insya Allah juga bulan depan, ya, Januari atau Februari, kami akan membuka yang putri juga jamaah, ya. Yang putri 10 orang juga, ya. Dan ini sementara persiapan rumah untuk putri, ya. Kami belum pondok, masih rumah jamaah, ya. Karena memang masih merintis, ya, dan juga masih ya awal-awal berjalan. Mohon doa panjenengan semua, semoga santri kami Allah mudahkan menjadi penghafal Quran, ya, menjadi ahlul Quran, ya. Sengaja kami ketika kajian itu kami bawa terus jamaah santri-santri kami, karena kami yakin langkah kaki penghafal Quran, duduknya para penghafal Quran dimanapun mereka berada, mendatangkan keberkahan Al-Quran, menurunkan keberkahan dari langit, mengeluarkan berkah dari bumi. Makanya kami datangkan ke sini, semoga menjadi asbab Allah datangkan keberkahan untuk desa ini, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya.
Materi pertama sudah setengah jam jemaah, masya Allah ya. Masih 2 materi lagi ya. Yang kedua, yang akan menjadi wasilah seseorang terbebas dari neraka masuk ke dalam surga adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ya. Yang pertama tadi innal ladzina yatluna kitaballah, ya orang-orang yang membaca kitabullah. Yang kedua wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ya. Salat apa? Tentunya di sini lebih ditekankan adalah salat wajib. Ya, salat wajib. Bapak-bapak berupaya untuk salat 5 waktunya di masjid. Ya. Nah, salat 5 waktunya di masjid. Ya. Ini merupakan ciri laki-laki sejati jemaah, ya. Salatnya di masjid, ya. Salat wajib, ya, 5 waktu di masjid, ya. Berupaya tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Karena yang salat di rumah itu jemaah adalah wanita-wanita solehah, ya. Walaupun boleh juga wanita salat di masjid, ya. Tetapi kalau laki-laki salatnya di masjid, ya. Nah, wanita salatnya di rumah, ya. Jadi kalau wanita-wanita solehah salat di rumah, terus ada laki-laki yang salat di rumah, ya berarti dia laki-laki solehah. Ya. Berbeda halnya salat sunnah jemaah. Kalau salat sunnah memang ditekankan untuk ditunaikan di rumah, ya. Nah, misalkan panjenengan ketika azan berkumandang dan waktu iqamah agak panjang, silakan tunaikan salat qobliyah, salat sunnah wudu, ya, ditunaikan di rumah. Sehingga ketika sampai di masjid cukup menunaikan salat tahiyatul masjid. Ya. Kalau salat sunnah memang disunnahkan dikerjakan di rumah, ya. Tetapi kalau wajib ya sangat ditekankan untuk ditunaikan di masjid. Wa qamus shalah, mendirikan salat. Ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menegaskan, ya, baiknya salat seseorang, ya, akan berdampak baik semua amalannya. Ini sangat tegas sekali jemaah. Bahkan Nabi kita juga menegaskan dengan perkataan demikian. Ya. Tentu salat yang dimaksud di sini adalah salat yang memang menghadirkan kekhusyuan. Ya. Dan memang ujiannya jemaah ketika ada barang yang hilang, ya. Ternyata paling nikmat mencari barang hilang itu di dalam salat jemaah. Ya, masya Allah, ya. Dari takbir Allahu Akbar, mikir sudah jemaah. Tadi dompetku di mana ya? Ya. Allahu Akbar. Tadi terakhir kayaknya di jok motor. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Tapi tadi sebelum aku taruh di jok motor itu aku habis buka, ya, habis bayar ini, ya, bayar itu. Allahu Akbar, sujud. Enggak. Kayaknya terakhir itu sudah kutinggal di atas meja. Allahu Akbar terus jemaah. Nanti uniknya jemaah, rata-rata ketemunya barang itu setelah salam jemaah. Oh, ternyata di sini, ya. Nah, inilah puncak keberhasilan syaitan, ya, menghilangkan fokusnya seorang hamba kepada Allah di dalam salatnya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu menjadi perhatian penting. Kemudian yang terakhir, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berinfak secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ternyata inilah merupakan amalan yang menjadi dambaan orang-orang yang telah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran Allah tegaskan ketika seorang hamba itu meninggal dunia, dia ingin dibangkitkan kembali, hanya ingin mengamalkan satu amalan. Ya. Apa itu jemaah? Bersedekah. Di Al-Quran Allah tegaskan, ya, ketika seorang hamba telah dikubur, kemudian ingin dibangkitkan hanya ingin mengamalkan satu amalan, yakni bersedekah, berinfak. Karena dengan sedekah inilah yang akan menjadi pahala jariyah yang terus mengalir. Ya. Maka sebelum kita meninggal dunia jamaah, perbanyak menanam pundi-pundi kebaikan. Ya. Memperbanyak sedekah, memperbanyak infak yang bisa mengalir pahalanya.
Ya misalnya bangun masjid, ya. Nah, ini kan sangat jelas sekali ya. Ketika kita misalkan terlibat dalam pembangunan masjid, ya. Misalkan kita mengambil bagian bata misalkan, ya, atau semen, atau besi atau apapun. Berapa banyak orang yang sholat di masjid dan kita terlibat dalam pembangunan masjid itu, maka masya Allah kita akan terus panen pahalanya. Ya. Atau misalkan saya selalu sampaikan, paling minim sekali kalau kita nggak bisa mengambil banyak dalam pembangunan masjid, minimal 1 batu bata, ya. 1, ya. Murah ya jamaah ya, batu bata itu ya. 1. Karena bagaimanapun yang namanya bangunan ketika ada 1 saja batu bata tidak ada, ya pasti tidak akan kokoh, ya. Nah, paling tidak ada batu bata. Nah, masya Allah, ya. Masih juga kesusahan ya, paling enggak minimal baut jamaah, ya, 1 baut jamaah, ya. Itu juga masya Allah, ya. Karena Nabi kita sangat tegas, ya. Siapa yang membangun masjid, ya, walaupun sekecil sarang burung, maka dibangunkan baginya kelak di dalam, dibangunkan rumah kelak baginya di dalam surga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat At-Taubah ayat 111. Surat At-Taubah ayat 111. Satu-satunya ayat yang menceritakan transaksi jual beli antara Allah dengan hambanya, ini ayatnya jemaah. Bayangkan, dari juz 1 sampai juz 30, dari 114 surat, dari 6.000 lebih ayat jemaah, ada 1 ayat yang menceritakan Allah bertransaksi jual beli dengan hambanya. Surat At-Taubah ayat 111. Ya, nanti panjenengan bisa buka di rumah ayatnya, ya, suratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Ya, membeli apa? Minal mu'minin, dari hambanya yang beriman. Allah membeli dari hambanya yang beriman. Apa yang Allah beli? Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. Wa amwalahum, harta-harta mereka. Ya. Allah itu membeli dari orang beriman 2 saja jamaah, jiwanya dan hartanya. Siapa yang Allah beli jiwanya? Di antaranya saudara kita yang puluhan ribu yang telah gugur di medan perang di Gaza. Ya. Nah, semoga mereka semua tercatat sebagai syuhada fi sabilillah. Ya. Nah, ini orang-orang yang menjaga kemuliaan Islam kemudian meninggal dunia. Nah, Allah beli jiwanya jemaah. Ya. Tentu kita tidak bisa masuk dalam barisan itu, maka ada pilihan kedua, amwalahum. Ya, dengan harta-harta mereka. Ya. Dengan cara apa? Dengan berinfak. Ya. Jadi ternyata jemaah, ketika kita berinfak itu, ternyata kita sedang menjual harta kita kepada Allah, Allah yang beli. Ya. Apakah Allah membeli tanpa membayar? Allah membayarnya ya jemaah. Dengan apa kata Allah? Bi anna lahumul jannah. Ya, Allah bayar dengan syurga. Nah, maka ini penting jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Kita harus ada semangat untuk berinfak. Ya. Harus ada. Ya. Tidak bisa dalam bentuk rupiah, boleh dalam bentuk barang, boleh dalam bentuk makanan jemaah. Ya. Sebagai penutup ingin cerita sedikit pengalaman kami ketika di Mesir jemaah, ya, dan ini selalu kami sampaikan di mana-mana di kajian ketika menceritakan keutamaan semangat orang-orang berinfak, ya. Harapannya semoga ada semangat yang bisa ditiru, ya, yang bisa dicontoh. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kami 4 tahun di Mesir jamaah, kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Di bulan Ramadan, masya Allah, pemandangan yang belum pernah saya saksikan ya selama di Indonesia. Ya. Luar biasa jemaah. Ya. Di bulan Ramadan, menjelang adzan maghrib buka puasa, masyarakat Mesir itu menyiapkan meja-meja seperti ini. Ya. Di pinggir-pinggir jalan. Ya. Nah, kemudian di atas meja ini ada makanan.
Ya, untuk buka puasa ada makanan ringan, makanan berat, ya, ada jus, ada buah, macam-macam jamaah. Ya. Kemudian setiap ada orang lewat dikasih jamaah gratis. Ya. Setiap ada orang lewat kasih lagi, kasih. Bahkan kami pernah menaiki angkot, ya. Di halte tempat pemberhentian itu ada yang nunggu di situ jamaah. Ya. Jadi setiap ada penumpang turun dikasih, ya. Yang di dalam angkot pun dikasih jamaah. Yang turun dikasih, yang dalam angkot dikasih. Wah, ini belum selesai ini jamaah. Ya, kita lanjutkan ini. Ya. Lanjut ya. Oke. Nah, masya Allah semangat memberikan makanan. Ya. Nah, ketika kami melewati 3 halte, ini semua memberikan makanan jemaah. Ya, tapi sayangnya ketika itu saya nggak bawa kantong plastik jemaah. Ya, ini kalau saya bawa kantong plastik mungkin penuh kantong plastik ya. Nah, ini semua memberikan makanan. Ya. Bahkan ketika kami iktikaf di salah satu masjid di sana, namanya Masjid Amr bin As, luar biasa jemaah. Ya. Iktikaf di sana, ya. Kita sibuk dengan ibadah kita, sibuk dengan baca Quran, dengan berzikir, dengan bersolawat, dengan berdoa jamaah. Orang-orang Mesir yang sibuk keluar masuk masjid jamaah. Ngapain? Bawa makanan jamaah. Ya, ada yang iktikaf didatangi dikasih makan, ya, dikasih snack, dikasih macam-macam. Ya, kita nggak perlu sibuk minta-minta jamaah, enggak. Pokoknya sibuk aja berdoa. Saya ketika itu ya sibuk baca Quran, ya. Orang datang langsung naruh makanan di depan, naruh makanan, masya Allah. Ya. Ini belum yang disiapkan dari pihak masjid. Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Banjir makanan jemaah. Ya. Begitu halnya juga di Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ini lebih luar biasa lagi jemaah. Ya. Semoga kita semua Allah mudahkan untuk merasakan berpuasa Ramadan di Haramain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya. Nah, di Masjid Nabawi, ketika menjelang buka puasa itu, orang-orang Arab di sana membuat kelompok-kelompok buka puasa. Nah, biasanya satu kelompok itu punya satu anggota keluarga, ya, dibuat jemaah. Kemudian mereka bagi tugas, ada yang nata makanan di kelompoknya, ya, sebagian anggota keluarganya menata makanan, sebagian lagi nyari jamaah yang mau masuk masjid, ya, sebagian lagi ada yang narik jamaah. Jadi kalau ada jamaah masuk masjid langsung ditangkap tangannya, ayo pak, ditarik, buka tempat saya. Wah, keluar lagi, tangkap lagi, bapak, ayo sini, buka di tempat saya. Masya Allah, ya, sampai ada orang yang jadi rebutan jamaah. Ditarik tangan kanan kiri ya mah, bingung dia, saya mau buka kemana ini, ya, masya Allah. Bahkan ada kejadian yang luar biasa juga jemaah, ya. Setelah ditarik tangannya, duduk, bapak duduk, jangan kemana-mana, pokoknya bapak buka puasa di sini, makan di sini, jangan kemana-mana. Tapi ini bapak kayaknya pengen kabur jemaah, ya. Setelah disuruh bapak jangan kemana-mana, duduk di sini, jangan kemana-mana. Tapi ini gerak-geriknya bapak ini pengen kabur jemaah. Ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Setelah disuruh duduk, bapak, pokoknya bapak jangan kemana-mana, bapak duduk di sini. Karena yang narik ini dari anggota pihak keluarganya ini merasa ragu dia akan pergi, diambil uang jemaah. Ya, uang real segepok jemaah. Kemudian disampaikan ke bapak ini, bapak makan di sini, jangan kemana-mana. Ini uang pak, panjenengan ambil semua pak. Allahu Akbar. Sudah dipaksa makan, disuap lagi jamaah. Masya Allah, luar biasa. Ya, saya tidak membayangkan kalau Masjid Baitur Rahman menerapkan ini jamaah. Kalau diterapkan ini, saya dan santri setiap hari ke sini jamaah. Ya. Allahu Akbar, ya. Kenapa begitu semangat memberikan makan? Karena jelas sekali pahalanya jemaah. Nabi ketika hijrah ke Madinah, di antara 4 wasiat Nabi kepada penduduk Madinah, di antaranya yang kedua, at'imut ta'am, berikan makan.
Karena apa? Dengan memberikan makan, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam, engkau masuk surga tanpa hisab. Jadi orang yang suka neraktir temannya, dia kelak masuk surga tanpa hisabnya. Insyaallah. Apalagi kalau ustadz pemateri kajian yang ditraktir ya. Ya. Nah, jamaah ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada masjid di daerah mana? Makam Haji itu, setelah saya sampaikan kajian ini jamaah, belum selesai kajian jamaah, dia keluar ya. Dia tanya santri kami ya. Berapa jumlah santrinya? Jumlah santrinya sekian. Oh, keluar dia jamaah. Kajian belum selesai jamaah ya. Ternyata dia ngapain ya? Beli nasi Padang 10 bungkus jemaah. Ya, datang. Pokoknya ini bawa pulang. Masya Allah ya, luar biasa ya. Langsung tergerak ya ingin mengamalkan sabda Nabi. Dan juga Nabi kita dalam sabdanya, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fi barakah. Tidak ada makanan yang diberikan kecuali Allah taruh barokah di dalamnya. Apa maksudnya? Ketika ada makanan kita berikan dan masuk ke dalam perutnya orang-orang salih, dia semangat baca Quran, semangat sholat, semangat sholawat, semangat berzikir, semangat membaca Al-Quran, maka setiap amalan, setiap huruf dari Al-Quran yang dia baca akan mengalir kepada yang memberikan makanan itu. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah 3 amalan yang bisa menjadi wasilah terbebasnya seorang hamba dari neraka, masuknya dia ke dalam surga. Dan juga jadikan 3 amalan ini jamaah sebagai amalan persiapan dan kesiapan menuju Ramadan. Dan juga ketika di Ramadan ini yang harus dikencangkan ya. Baca Quran, bagaimana nanti panjenengan di bulan Ramadan minimal 1 kali khatam, minimal jamaah. Jangan tidak, ya harus, karena Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, sholat harus ditekankan. Ramadan sholatnya tarawih jangan tinggalkan, setiap malam harus utuh dari rakaat pertama sampai witir. Karena Nabi katakan siapa yang sholat tarawih sampai akhir bersama imam, dicatat pahala seperti sholat semalam suntuk, seperti sholat dari ba'da isya sampai subuh. Orang ikut sholat tarawih dari rakaat pertama sampai witir. Yang ketiga, perbanyak infak, karena Nabi SAW paling bersemangat infak ketika di bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya, kesabaran serta keistiqomahan kepada kita semua dalam mengamalkan 3 amalan ini, sehingga kita semua kelak menjadi hamba yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri majelis yang mulia dan barakah ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.